Ergani itu salah satu dosen yang serba bisa di kampus. Dia bisa ngajar kinematics, machine elements, kalkulus, Jerman juga bisa. Terus Ergani itu kalau ngajar santai tapi tetap serius. Jadi kita tuh bisa ngerti dan tertarik gitu sama apa yang Ergani ajarin. Pokoknya mantep Ergani. Pak Gani kalau ngajar itu sangat teliti sesuai yang ada di buku, dan pokoknya kalau misalnya kita ketinggalan tinggal nanya ke dia, dan orangnya asik banget kalau ngajar. Meiner Meinung nach ist Herr Gani der besten Dozenten. Er ist ein guter Lehrer. Herr Gani war immer bereit zu helfen und ich setze ihn dafür, dass er mir nicht nur die Antworten gab, sondern mir auch half, die Antwort selbst zu finden. Herr Gani mengajar dengan gaya mengajar yang santai dan bersahabat, tapi tidak menghilangkan keseriusan dalam kelas. Herr Gani juga selalu memastikan seluruh mahasiswanya paham dengan materi yang diberikan dengan cara memberikan kesempatan seluruh mahasiswanya untuk aktif di kelas. Suatu hari aku ujian matematik 3 sungguh susah. Nah, wie geht's, Jungs und Mädels? Selamat berjumpa kembali di Mathe-Experte Alumni Jerman. Kali ini kita akan bahas soal untuk latihan Aufnahmeprüfung Matematika. Kita baca aja langsung soalnya. Saya artikan ke dalam bahasa Indonesia. Diberikan segitiga siku-siku ABC dengan sudut alfa 90 derajat. Di sini kita lihat ini sudut alfa 90 derajat. Saya perbesar sedikit. Lalu ketahui panjang BC 7 cm, BC adalah diagonal ini, dan DB 4 cm. DB dari sini ke sini. Kita tuliskan saja langsung. CB 7 cm, DB 4. Otomatis panjang CD sisanya adalah 7 kurang 4, 3. So, yang ditanya apa sih? Berechnen Sie die Höhe H. Tinggi H itu ini, dari A ke D, sowie den Winkel Beta in Grad, sudut beta. Oke. Setidaknya ada 2 cara dalam menyelesaikan soal ini. Saya akan pakai cara bangun kongruen. Jadi, di sini kita akan ada segitiga besar dan ada segitiga kecil yang fit di dalam segitiga yang besar. Kita lihat ya. Kalau segitiga ACD ini saya lepas, saya pindah ke samping, A, C, A yang di bawah ini saya flip ke atas, lalu saya rotasi ke kanan, maka nanti akan terlihat dari samping seperti ini. Ini A, ini C, ini D. Balik, ini D, yang ini C. Oke. Dan segitiga yang besar ini, gambar ulang. A, B, dan C. Nah, kalau segitiga yang kecil ini, saya seperti puzzle, saya taruh ke dalam segitiga yang besar. Nanti dia akan fit di dalam sini. Jadi ada segitiga kecil di dalam segitiga yang besar. Atau dengan kata lain, segitiga ADC yang hitam ini ada di dalam segitiga ABC. Oke. Sekarang langkah-langkah pengerjaannya. 1.
Em, saya tuliskan dulu ya teorinya. Diagonal segitiga kecil bagi diagonal segitiga besar sama dengan alas segitiga kecil bagi alas segitiga besar sama dengan tinggi segitiga kecil dibagi tinggi segitiga besar. Kita masukkan sisi-sisinya sebagai langkah kedua. Diagonal segitiga kecil kita bisa lihat AC. AC dibagi diagonal segitiga besar. Tidak lain adalah BC. Sama dengan alas segitiga kecil AD dibagi alas segitiga besar AB. Sama dengan tinggi segitiga kecil, tingginya yang ini atau tersebut CD dibagi tinggi segitiga besar AC. Dari ketiga rasio berikut yang kita punya ini, mana yang kita pilih? Kita lihat yang diketahui apa? Diketahui itu BD, BC, dan CD. Jadi akan lebih bijak kalau kita pilih yang paling kiri dan paling kanan. Kenapa? Kita sudah punya BC dan kita sudah punya CD. Ya. Sekarang langkah ketiga. Kita masukkan angka-angkanya. AC dibagi BC berapa? 7 sama dengan CD-nya 3 per. Kalau AC saya kali silam. AC yang bawah ke kiri atas dan 7 ke kanan atas, maka jadi AC kuadrat sama dengan 21. Implikasinya adalah AC dengan akar. Oke, kita sudah dapat panjang AC. Sekarang kita semua bisa melihat kita sudah punya diagonal, kita sudah punya tinggi. Dan kita fokus ke segitiga yang kecil, kita sudah punya sisi, atau kita lihat di sini ini panjangnya 3, dan sisi AC itu adalah diagonal, jika dilihat dari samping. Dan itu panjangnya adalah akar 21. Nah, kita bisa hitung sisi AD dengan Pythagoras. Sisi AD itu adalah yang kita cari. Ini kita lihat AD itu adalah H yang mau kita cari. So, langkah keempat. Ras AD kuadrat dengan akar 21 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Ini adalah diagonalnya. Ini adalah tingginya. AD kuadrat sama dengan 21 dikurang 9 dengan 12.
So, berarti AD sama dengan akar 12. Dengan akar 4 kali 3 dengan 2 akar. So, sampai di sini kita sudah dapat panjang H. H sama dengan AD. Ini adalah H yang kita cari. So, sekarang langkah kelima, kita mau menghitung sudut beta. Oke, sudut beta kalau kita pakai segitiga yang besar, BC, kita bisa hitung dengan menggunakan sinus. Kalau mau ngelihat segitiga yang ADB, kita bisa hitung pakai tangan. Kita pakai segitiga yang besar aja ya. So, berarti sinus beta sama dengan AC per BC dengan akar 21. Bagi BC itu 7 sama dengan 7 per 7 kali ya. Dibagi 7 sama dengan 1 per akar 7. Akar 3. Akar 3 per. Oh, Hergani itu gimana? Itu kan sinus betanya. Betanya berapa? Nah, di sini kita pakai yang disebut dengan arksin. Arksin berapa? 3. Penulisan lainnya gimana? B beta sama dengan, nah, seperti ini penulisan lainnya. Selesai, ini dia jawabannya. Beta sama dengan 3 per 7. Kita bisa masukkan ke kalkulator, pakai shift sinus akar 3 per 7, akan keluar nilainya. Tapi kalau di Aufnahmeprüfung, untuk student kolek, sampai di sini saja kita jawab beta sama dengan arksin akar 3 per 7. Sudah komplit richtig. Ini bisa diterima jawaban seperti ini. Karena kadang kita nggak boleh pakai kalkulator. Sampai di sini udah oke. Ini akar sampai bawah, akar 3. So, terima kasih atas perhatiannya semua, belajar yang rajin, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Kita akan bahas kupas tuntas soal-soal Aufnahmetest Matematik. Ich wünsche euch einen Abend noch, lernt gut, viel Erfolg. Tschüss.